Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa-siswi kelas 11 ya, TBSM 1, 2, 3 dan 4 ya. Hari ini kita bertemu kembali ya pada sesi materi produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita mengawali materi kita kali ini ya, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Semoga materi kita kali ini mendapat kelimpahan berkah dari Allah dan ilmu yang kita pelajari untuk hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, untuk materi kita kali ini ya akan kita mulai pada pembahasan materi kedua ya. Materi kedua, peluang usaha produk barang atau jasa untuk season kedua. Materi sebelumnya kita bahas ya, pernah kita bahas dari materi peluang usaha produk barang atau jasa ya. Pada kajian materi mengidentifikasi peluang usaha. Oke. Sebelum memulai ya kajian materi kita itu untuk hari ini ya, seperti biasa kalian belajar di sini adalah bagaimana tujuan pembelajaran kalian itu bisa menentukan peluang usaha yang dapat dikembangkan. Yang kedua, menjelaskan konsep peluang usaha ya. Yang ketiga, mengidentifikasi usaha yang dapat dikembangkan berdasarkan peluang usaha yang ada. Terus yang keempat terakhir itu mengembangkan usaha berdasarkan peluang usaha yang ada. Dari tujuan belajar ini kita coba rangkum dalam peta konsep ya, peta konsep peluang usaha ya. Peta konsep peluang usaha ini ya. Untuk peta konsep peluang usaha. Peta konsep peluang usaha yaitu yang kemarin kita bahas itu pengertian peluang usaha ya. Terus yang kedua itu identifikasi peluang usaha. Yang kemudian itu ada analisis SWOT. Untuk materi kita kali ini kita akan coba lebih kedepankan kita akan bahas itu tentang materi analisis SWOT. Oke. Setelah itu nanti ada yang nama materi itu pengembangan usaha, bisnis model kanvas, dan peluang usaha bisnis online ya. Analisis peluang usaha kemarin yang sudah kita bahas ya, bagaimana kita bisa memperkirakan ya semua kemungkinan yang ada dengan menggunakan satu alat analisa yaitu analisis SWOT ya. Analisis SWOT. Jadi ada satu metode ya, ada satu metode analisa ya, salah satunya dalam hal ini adalah analisis SWOT. Bagaimana kita menganalisis peluang usaha ya untuk bisa kita jalankan ya dari awal sampai akhir ya. Terus kemudian kita melakukan analisa ya, analisa baik dari internal maupun eksternalnya ya. Oke. Kemarin kita bahas apa itu SWOT ya. SWOT, strength ya, ada 4 analisa SWOT: strength, weakness, opportunity, dan treatment. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan atau kekurangan, opportunity itu peluang ya. Sedangkan treatment itu atau treatment ancaman ya. Di sini kemarin kita bahas tentang materi SWOT ini ya, bagaimana ada beberapa kriteria yang harus dilakukan dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Bagaimana strategi-strategi yang harus kita kembangkan ya. Terus kelemahan-kelemahannya dan lain sebagainya. Oke. Di sini ada beberapa strategi ya yang kita kembangkan. Itu ada yang namanya strategi WO, strategi ST, dan strategi WT ya. Apa itu analisis SWOT ya? Berikut adalah beberapa pengertian metode analisis dan contohnya ya. Bagaimana analisis ini bisa bekerja ya. Ini kita coba bahas apa itu analisis SWOT, yaitu adalah alat analisa atau metode analisa ya
yang akan membantu dalam rangka mengembangkan strategi usaha ya, strategi bisnis. Apakah dalam membangun bisnis atau mengembangkan bisnis perusahaan yang lebih baik lagi. Nah, secara pengertian ya, apa itu analisis SWOT? Ya. SWOT itu adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threat itu ancaman. Dan bagaimana analisis SWOT ini ya mengatur semua itu ya ke dalam daftar yang terorganisir dan disajikan dalam bentuk kisi-kisi atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, di sini bagaimana yang namanya strength dan weakness itu yang berasal dari internal ya. Apa yang harus dikontrol yang dapat berubah ya. Termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya ya, termasuk siapa tim Anda, contohnya kalau misalnya punya tim ya, kekuatan-kekuatan yang dimiliki ya. Sedangkan yang namanya peluang dan treatment ya dan ancaman itu merupakan faktor eksternal ya, eksternal. Jadi kalau tadi strength dan weakness itu faktor internal yang berasal dari dalam perusahaan, dengan opportunities atau peluang dan treatment itu ancaman adalah faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal yang terjadi di luar perusahaan. Contohnya ya pesaing, ya harga bahan baku, ya dan lain sebagainya. Dan ini dikembangkan oleh Albert Humphrey ya, Universitas Stanford. Nah, di sini ada beberapa analisa ya bagaimana caranya kalian itu harus berpikir bahwa kalian melakukan sesuatu yang apa yang harus kalian lakukan untuk bisa berhasil ya. Dan analisa SWOT ini bagaimana caranya memaksa kalian itu untuk melihat peluang usaha atau bisnis yang baru ya, dari arah baru, dan bagaimana kalian melihat kekuatan dan kelemahan bisnis kalian atau peluang usaha kalian, dan bagaimana caranya kalian mengatur bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada, peluang dan ancaman yang ada. Dan siapa saja yang harus melakukan analisis SWOT di sini ya. Analisis SWOT itu biasanya harus melakukan analisis SWOT itu oleh para pemilik usaha ya, pendiri usaha, lembaga dan lain sebagainya ya. Apakah itu lembaga usaha ya atau perusahaan ya, lembaga bisnis ya, lembaga bisnis atau pimpinan lembaga di luar dari perusahaan, itu bisa dianalisis SWOT ya. Dunia pendidikan ya, itu bisa dianalisis SWOT. Nah, salah satunya yaitu pendiri ya, pemilik atau pemimpin perusahaan ya. Dan di sini Anda sebagai pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan harus mampu mengembangkan atau mencari peluang usaha ya, peluang usaha yang ada ya, atau mengembangkan perusahaannya dengan menggunakan alat analisis ini. Nah, bagi pemula analisis SWOT adalah bagian dari proses perencanaan bisnis ya, perencanaan bisnis yang akan membantu menyusun strategi apa yang harus dilakukan dengan langkah yang benar, dan bagaimana kita bisa mengetahui arah yang akan kita tuju untuk melakukan bisnis tersebut. Nah, ini biasanya dievaluasi ya, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, atau bahkan hingga per 12 bulan atau 1 tahun. Nah, di sini bagaimana kita melakukan analisis SWOT itu dengan benar ya. Nah, di sini kita melakukan analisis SWOT caranya yaitu dengan cara bertukar pikiran ya. Bertukaran pikiran dalam satu tim. Misalkan kalian ada tim ya, tim kelompok kalian entah itu di kelas ya. Bagaimana kalian itu bertukar pikiran ya, mendiskusikan segala sesuatunya ya, tentang usaha yang akan kita jalankan atau usaha yang sedang kita jalankan ya. Bagaimana
kedepannya harus seperti apa, ya. Entah itu kekuatannya, ya, kekuatan perusahaan kita, kelemahannya apa, ya, peluangnya apa, ya, dan ancamannya apa, ya. Nah, nanti dari tim bertukar pikiran itu kita bisa merumuskan, ya, hal-hal apa saja yang akan kita tuangkan, ya, dan akan kita rumuskan kemudian. Oke. Nah, di sini ada yang namanya lakukan pemungutan suara, ya, suara, dan membagi menjadi 4 kuadran, ya. Dari analisis ini, yang pertama itu kuadran pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Nah, contohnya salah satunya di sini, kita dalam tukar pikiran itu, ya, dalam diskusi tukar pikiran itu, misalkan kita tentukan dulu, ya, perusahaan kita perusahaan A misalkan, ya. Nah, perusahaan misalkan sepeda motor, misalkan bengkel sepeda motor. Di sini kita coba gali perusahaan kita, ya. Gali kekuatan kita itu dalam perusahaan tersebut. Yang pertama ada pertanyaannya itu proses bisnis atau peluang usaha apa yang berhasil, ya. Yang keduanya itu aset apa yang dimiliki di tim Anda, ya, seperti pengetahuannya, pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi. Terus aset fisik apa yang Anda miliki, seperti pelanggan, peralatan teknologi, pendanaan, dan hak paten, ya, produk. Terus apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibanding saing Anda. Nah, itu kekuatan-kekuatan yang harus kita gali, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, ya, yang harus dijawab oleh tim, ya, ya, dan kemudian nanti akan kita tuangkan dalam bentuk analisis. Nah, ini terus kelemahannya, ya. Kelemahan adalah faktor negatif, ya, yang mempengaruhi kekuatan perusahaan kalian, ya, misalkan. Nah, contohnya, ya, yang pertama itu dalam bentuk pertanyaan, adakah hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif, ya. Yang kedua itu proses bisnis apa yang perlu diperbaiki, misalkan apa saja, ya, bisnisnya, prosesnya. Apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan? Yang keempat, apakah ada celah di tim Anda? Yang kelima, apakah jabatan Anda ideal untuk menunjang sukses Anda? Nah, itu bentuk pertanyaan-pertanyaan, ya. Untuk kelemahan, jawab kelemahan. Terus peluangnya, ya, peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis, ya, atau lingkungan peluang usaha yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Nah, di sini bentuk-bentuk pertanyaannya adalah apakah market bisnis Anda berkembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual. Yang kedua, adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan. Nah, itu misalkan eksternal, ya, di eksternal. Apakah ada perubahan peraturan yang memenuhi perusahaan Anda secara positif, ya. Yang keempat, jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk Anda? Nah, ini peluang-peluang yang harus digali. Peluangnya apa? Ya, kesempatan di lingkungan eksternalnya apa, ya, untuk kesuksesan dari usaha yang kita geluti, ya. Terus faktor ancamannya, ya. Faktor ancaman itu faktor yang berasal dari eksternal, ya, yang dapat Anda kendalikan. Tapi tetap juga kalian harus mempertimbangkan bagaimana menempatkan rencana darurat ini dalam menangani masalah yang terjadi. Yang pertanyaannya contohnya itu loh, apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda? Yang kedua, apakah pemasok akan selalu memasok bahan baku? Bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis dan lain sebagainya, ya. Jadi faktor-faktor yang merupakan ancaman dari luar, ya, untuk bertanya-tanya. Nah, di sini nanti di data analisis SWOT itu, ya, kalian itu merangkum apa kekuatan dari perusahaan yang kalian miliki, ya, apa kelemahannya, ya, terus peluangnya apa, ya, terus ancamannya atau treatmentnya itu atau hambatan kendalanya itu apa, gitu. Nah, contoh ini adalah salah satu contoh analisis SWOT dari usaha bengkel Darwin Motor, misalkan. Di sini kalian tahu bahwa profil usahanya Darwin Motor, yang pemilik Bapak Darwin, ya, penanggung jawab. Untuk jenis usahanya itu omset per bulannya 10-12 juta, laba bersih jenis usahanya itu bengkel motor, ya, laba bersihnya
sewa tempat 17.500.000 jenis usaha bengkel motor. Oke. Secara struktur organisasinya ya, pemilik itu Bapak Darwin, tanggung jawab Muhammad Rohan, lainnya itu mekanik bengkel. Nah, di sini Bapak Darwin ini ya dengan timnya itu merumuskan kekuatan yang dimiliki oleh bengkel motor Darwin. Yang pertama itu modal, ya. Terus yang kedua itu pengetahuan tentang mesin dan suku cadang yang baik. Jadi dia memiliki modal. Yang kedua itu memiliki pengetahuan tentang mesin dan suku cadang yang baik. Yang ketiga itu mempunyai teman yang memiliki usaha jenis, ya, mempunyai teman ya, memiliki usaha jenis sehingga memudahkan untuk sharing apabila terjadi kendala dalam usahanya. Yang keempat mempunyai software yang dapat disetting program injection, ya. Kelebihannya bengkel motor Darwin ini bisa men-setting kerusakan pada motor injection. Yang kelima itu adanya alunan musik yang sengaja diputar di pemilik bengkel, ya, untuk membuat nyaman pelanggan bengkel dari motor. Yang keenamnya disediakan air galon ya untuk pelanggan yang mau minum dan sebagainya atau aqua misalkan. Terus harga yang bersaing atau kompetitif. Ini kekuatan yang dimiliki oleh bengkel motor Darwin. Kelemahannya ya yang pertama itu yang dimiliki oleh bengkel motor Darwin itu kesulitannya mencari pelanggan di tahap awal membuka usaha ini, ya. Yang kedua itu masih kesulitan mencari supplier suku cadang, ya, yang sesuai di awal usaha. Yang ketiga itu mencari SDM yang terampil dan jujur. Yang keempat pembukuan yang masih manual, ya, tulisan tangan. Yang kelima itu scope of name tidak menggunakan komputerisasi atau manual. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bengkel motor Darwin. Sedangkan peluangnya yang pertama itu membuka cabang di tempat lain. Nah, ada kemungkinan peluang, ya, membuka peluang cabang di tempat lain. Terus membuka usaha bukan hanya jasa servis saja, tetapi bisa jasa cat bodi motor atau modifikasi kendaraan bermotor, ya. Yang ketiga itu melayani jasa home service ke depannya, ya. Yang keempat itu melayani storing untuk wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya. Apabila kendaraan bermotor pelanggan bermasalah ya di tengah jalan, akan segera mendatangi lokasi pelanggan trouble ya apabila pelanggan tersebut trouble. Sedangkan ancamannya yaitu ya ancaman yang dimiliki oleh bengkel motor Darwin ini adanya isu negatif tentang usaha ini ya dari oknum yang tidak bertanggung jawab, misalkan usaha-usaha isu-isu misalkan bengkelnya perbaikannya kurang bagus ya, hasil tidak memuaskan. Nah, ini yang bisa mengakibatkan ancaman dari usaha kita. Yang kedua itu pesaing sejenis, jadi simpan ya, pesaing sejenis di sekitar wilayah lokasi usaha ya. Terus adanya kenaikan harga sewa tempat ya ketiga. Terus yang keempat itu kenaikan harga spare part. Nah, ini yang merupakan ancaman, sehingga kalau harga spare part naik berarti otomatis biaya perbaikan dan pembelian barang makin meningkat ya, otomatis pelanggan akan keberatan. Nah, ini kalau kita bagi di sini ada kekuatan, ada kolom ya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya ya. Yang pertama itu membuka cabang di lokasi strategis ya. Dan nanti hal-hal tersebut itu kita masukkan ke dalam kolom ya. Bagaimana nanti kalian misalkan di sini dari poin-poin tersebut ya, apa kekuatannya ya. Misalkan tadi itu kekuatannya itu membuka cabang di lokasi strategis ya. Nah, terus kelemahannya promosi ya. Alternatif dari kelemahan tersebut ya, kita jawab ya di sini ya. Misalkan dengan melakukan promosi dengan sistem jemput bola ya, misalkan kelemahannya ya ada peluangnya ya. Terus ancamannya banyaknya usaha sejenis di sekitar usaha tersebut. Jadi dari kolom-kolom ini kita masukkan ya poin per poinnya. Nah, nanti ada bobot skor ya, bobot skor penilaian analisis ya. Nah, contohnya ini kita masukkan ada skor faktor internal ya, evaluasi faktor internal. Jadi dari aspek-aspek kekuatan dari usaha kita itu kita masukkan, kita kasih nilai ya.
kasih nilai. Misalkan ada total skor untuk modal berapa skor nilai ya, skor nilainya modal. Misalkan modal skor nilainya itu yang paling tinggi 0,20 ya. 0,20 total skor poin ini harus 100 ya. 0,20 paling tertinggi untuk modal. Terus pengetahuan tentang mesin dan suku cadang itu misalnya 10 ya, dan lain sebagainya. Nanti kita hitung ya total jumlah total ya. Total jumlah skor yang ada. Terus baik skor ya, baik skor itu totalnya 2,11. Nah, dan ada lagi faktor internal ya, faktor internal ya, faktor internal evaluasi faktor internal ya. Yang pertama tadi kelemahannya kita masukin ya. Yang pertama itu mencari pelanggan ya di tahap awal membuka usaha ini. Terus yang kedua masih kesulitan yang mencari supplier suku cadang. Terus ketiga itu kesulitan mencari SDM yang terampil dan jujur. Yang keempat pembukuan, yang kelima stok of name. Nah, nanti grand total itu ditambahkan kekuatannya sama kelemahannya apa ya. Jadi totalnya 1 ya, dengan skor total 3,09. Jadi kita masukin dengan nilai yang tertinggi. Terus faktor eksternalnya ya. Di sini kita coba masukin sehingga menghasilkan total skor 0,50 ya. Dari total jumlah skor itu 1,70. Faktor eksternal ya, treatmentnya itu ya, totalnya itu 0,1. Nah, di sini ada dari hasil itu kita masukkan ada yang namanya titik koordinat tematik SWOT. Apa total kekuatan berapa, S-nya, kelemahannya berapa, peluangnya berapa, ancamannya berapa. Nanti keluar nilai ya, nilai-nilai ini kita masukkan sehingga berada di titik koordinat berapa ya. Nah, terus yang terakhir, kita di sini ada yang namanya kuadran SWOT-nya, ini stabilitas, ekspansi ya, terus diversifikasi, terus strength assessment. Nah, di sini kemudian keluar yang namanya strategi, bagaimana kita strategi dari alternatif tersebut masuk ke keadaan 1, 2, 3, 4 atau 4 ya. Akhirnya keluar strategi. Nah, mungkin demikian kajian kita materi ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak Nuri, bila itu dikuladanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.